Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran tematik ya. Kali ini kita belajar tema 4 ya, masih temanya subnya masih sub 4 tetapi PB-nya yang berbeda. Sekarang kita belajar PB 4, 5, dan 6 ya. Seperti biasa persiapkan buku tema 4-nya ya sama alat tulisnya. Oke, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan lafaz dan intonasi yang tepat. Kemudian ibu bacanya tidak semua aja ya, terlalu banyak, langsung ke 10 aja. Menurut tanya jawab, siswa dapat menyebutkan 3-5 sikap agar terwujud persatuan dalam keberagaman di tempat umum sekitar rumah secara benar dan menuliskannya. Kemudian yang terakhir, dengan mengamati gambar dan model bangun ruang, siswa dapat menentukan bangun ruang pada urutan berikutnya berdasarkan pola secara benar dan memprediksi bangun ruang. Nah, di buku kalian halaman 80 ya, ada sebuah bacaan yang berjudul WC umum yang kotor harus dibersihkan ya. Dibaca sama kalian ya. Kebayang ya kalau misalkan WC umum yang kotor seperti gimana. Nih di bawahnya ada ciri-ciri WC umum yang tidak bersih. Tuh lihat, berantakan ya, berantakan banget gitu. Pasti di sana banyak sumber penyakit ya. Jadi seharusnya harus cepat dibersihkan jika ada WC yang kotor ya. Nah, ini diamati sama kalian gambarnya, kemudian ciri-cirinya ditulis di sini. Ciri-ciri WC umum tuh apa? Kotor ya, kotor sekali, tempat yang banyak sumber penyakit dan sebagainya. Jadi tulis ya. Kita lanjut ya nah. Nah, ini di halaman 186 ya. Ada sabun ya. Sabun bentuk apa? Berbentuk balok ya. Ya. Terus isi juga kita belajar lagi pola berulang. Masih ingat kan pola berulang? Ya, kemarin kita pernah belajar ya pola berulang. Sekarang pola berulangnya bangun ruang. Kalau kemarin pola berulangnya bangun datar. Yuk kita sama-sama isi. Nih, balok ada 2 yang tidak berdiri ya, balok 2 tidak berdiri, balok 1 berdiri, balok 2 tidak berdiri, balok 1 berdiri, balok 2 tidak berdiri. Berarti di sini yang mana? Yang ini ya. Yang ini di sini 2, yang ini di sini. Jadi polanya di sini 2 1 2 1 2 1. Nah itu pola berulang ya. Coba yang bawah. Yang bawah baloknya 3 ya. 3 1 3 1. Jadi harus ingat polanya 3 1 3 1 ya, 3 gitu terus menerus. Jadi di sini jawabannya yang mana? Berarti jawabannya yang ini, pindahkan ke sini. Betul gak? Kemudian ini pindahkan ke sini. Betul ya? 3 1 3 1 ya. Sudah dipahami ya nak ya? Oke, kita lanjut. Ini ada sebuah percakapan di halaman 188 ya. Oke, dibaca sama kalian ya. Kerja bakti. Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Ya, dibaca sama kalian ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada sebuah
huruf-huruf ya, huruf-huruf acak, tetapi bisa ada artinya kalau kita tarik garis. Coba ya, contohnya ini daur ulang. Daur ulang itu ini di buku kalian halaman 190 ya. Nah ini daur ulang itu berarti suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru, disebut daur ulang. Nah, nomor 1 apa ya? Suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Apa ya? Kerja bakti ya. Berarti ini kerja bakti ya. Oke. Yang terakhir, pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun. Apa ya? Nah ini, ditarik garis. Tata kota. Berarti ini tata kota. Nah ini tata kota. Nah gitu ya. Boleh diisi sama kalian di bukunya ya, sebagai latihan. Nah, ada bacaan kembali di halaman 191, perlunya menjaga kebersihan taman kota. Ya, dibaca ya. Kemudian ini diisi cara menjaga kebersihan taman. Caranya seperti apa? Kebersihan taman kota harus selalu dijaga. Caranya menyediakan tempat sampah sesuai jenisnya. Ya. Terus sewaktu-waktu harus melakukan kerja bakti membersihkan taman kota. Di sini ya. Teruskan sama kalian ya, diisi di sini. Nah, selanjutnya amati gambar di bawah ini. Contoh sikap mau hidup bersama teman, warga, bersama dengan warga sekitar. Misalkan ini yang pertama musyawarah ya. Musyawarah. Kemudian yang kedua salat berjamaah ya. Nah, di sini di bawahnya halaman 194, contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar. Apa aja? Kerja bakti, lingkungan bersama dengan tetangga. Apalagi? Contoh ikut membangun masjid. Ya, kerja bakti di lingkungan masjid. Ikut membantu keluarga yang meninggal. Mengikuti acara lingkungan setempat, contoh pengajian. Itu contohnya ya. Yang ini juga, kalau yang ini sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar. Yang satu, nomor 1, contohnya mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, misalkan contohnya toleransi adalah peduli terhadap warga sekitar. Ya. Kemudian saling rukun agar tercipta kedamaian. Banyak ya contohnya. Saling tolong menolong dan sebagainya. Diisi di sini ya, di sini. Oke, kita lanjut. Halaman 198. Ya. Ada bacaan lagi, banyak bacaan ya. Berjudul Flora dan Fauna Lestari Manusia Akan Sehat. Baca sama kalian ya. Itu kemudian diisi halaman 200-nya. Cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar agar tetap sehat. Bagaimana caranya supaya tumbuhan dan hewan di sekitar agar tetap sehat? Nah, misalkan yang pertama, dibersihkan kandangnya, diberi makan, diberi minum. Kemudian tanamannya disiram, diberi pupuk, digemburkan, dibersihkan rumputnya. Nah, itu contohnya ya. Bisa ditulis di sini ya. Oke, kita lanjut. Halaman 201 ya. Nah, ini tarik garis. Nah, manfaat hidup bersatu dengan teman sama akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Ini contohnya pekerjaan lama selesai. Dibenci teman masuk ke mana? Akibat ya, berarti ke sini. Kemudian
Bisa berbagi pengalaman dengan teman. Bagus ya berarti ke sini. Banyak teman ke sini. Tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman, maksudnya ke sini akibat ya. Pekerjaan cepat selesai berarti ke sini. Gitu ya. Tarik garis saja ya. Silakan tarik garis di bukunya. Ya. Nah, anak-anak untuk yang disetorkan ke ibu ya. Jadi kalian menceritakan tempat umum, contohnya pasar, terus swalayan, kemudian jalan raya, tempat umum yang banyak orang, ya, yang bersih dan kotor, ya. Kemudian di voice note atau di video kirim ke ibu. Contohnya misalkan pasar yang bersih, ciri-cirinya, misalkan enak, indah, terlihat indah, tidak ada sampah, gitu. Pasar yang kotor, ciri-cirinya banyak genangan air, kemudian sampah berserakan, begitu ya. Itu ya, dikirim ke ibu ya, ditunggu sama ibu. Oke, semangat dalam mengerjakan tugas ya. Oke, alhamdulillah kalau kalian masih tetap semangat. Nah, sumbernya untuk belajar hari ini sama dengan yang kemarin, yaitu surat Maryam ayat 13, yang artinya maksudnya ketika dengan menjaga kebersihan kita dapat menjaga kesehatan diri agar terhindar dari penyakit ya. Itu pembelajaran terakhir kita, tema 4 ya. Berarti sudah tamat tema 4-nya, tinggal menunggu ulangan pas ya. Nah, semoga apa yang ibu jelaskan bisa dipahami ya. Jika ada pertanyaan silakan WA ke ibu atau video call ke ibu. Ibu insya Allah ibu akan jawab ya. Terima kasih perhatiannya dan mohon maaf atas semua kekurangannya ya. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.